TNI-nya lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu. Iya kan TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, oh dilempari ngamuk juga tambahan itu. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin kita lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja coba Babek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Saya kasih tahu Babek itu. Ya, di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Ya, yang lama. Kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam. Siap. Ini kan udah masuk pemilu. Siap. Atau di Armada 1. Ada itu waktu saya jadi Panglima waktu itu dapat 100 kalau nggak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana Armada 1. Ya, nanti Pangdam 1 dikasih aja walaupun untuk pemilu, untuk ini yang duluan ini. Siap Pak Jin, dari rencana pengadaan nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke gudang-gudang. Ya sementara ini kan kemarin si gudang Babek ada itu. Siap, dari itu. Nah, itu dari yang itu dibutuhkan sekarang Kodam 1 itu untuk di Siap. Rempang itu. Siap Bapak. Kasihkan 500 enggak apa-apa. Siap. Biar segera habis di gudang itu. Siap. Nah, cuma nanti cara penggunaannya ya Pangdam supaya dilatihkan pada mereka sampai sejauh mana. Karena saya yakin kalau TNI dipukuli seperti itu mesti nggak tahan itu pasti. Mesti nggak akan diem aja dilempari kayak itu, mesti ngamuk pasti. Kita ini prajurit kita kan gampang ngamuknya itu. Ya, tapi karena Polri mungkin sudah dilatih supaya diem, nanti disoting sehingga yang mukul-mukul itu langsung dikenakan tindak pidana. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan saya ajak kembali Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini kalau kita lihat ya, Rempang itu meskipun sekarang ini dalam kondisi kelihatannya apa ya, mulai menurun eskalasinya, tapi saya kira tetap ada potensi gitu. Kalau kita menyebutnya ada bara dalam sekam lah gitu, yang ini tentu saja berkaitan dengan deadline dari pemerintah yang tanggal 28 semuanya itu harus sudah beres gitu. Dan biasanya kan aparat di lapangan kalau udah ada, apalagi itu kalau instruksinya dari atasannya begitu beres ya mereka harus beres, karena kelihatannya kita lihat bahwa aparat itu lebih takut pada atasannya gitu ketimbang dia harus berhadapan dengan rakyat gitu. Ini satu paradoks di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Belum pernah dalam sejarah selama reformasi ada pengerahan masif sistematis dari aparat. Jadi kita melihat dalam upaya untuk membaca konflik agraria, di mana ada konflik agraria, perebutan tanah itu all out dari Wadas begitu, Manado kemarin, di NTB segala macam tuh. Jadi terlihat ada kebutuhan mendesak dari pemerintah dan oleh negara atau lebih abstrak untuk memastikan bahwa investasi itu tidak boleh tidak berhasil. Karena memang cuma itu memang andalan dari Presiden Jokowi kan. Jadi kalau kita dengar misalnya statement Panglima bahwa oke, kalau 1000 turun kita turunin 1000, kan itu semacam frustrasi juga kan. Ngapain TNI nurunin 1000 kalau rakyatnya 1000 kan? TNI turun karena wibawa TNI, bukan karena aparatnya. Polisi lain, polisi memang tugasnya adalah menghalangi secara fisik atau menghalau secara fisik atau membubarkan secara fisik. Tapi TNI itu adalah simbol pertahanan negara tuh. Nah itu tidak boleh terucap dari Pak Panglima bahwa kalau rakyat 1000 kami 1000. Loh rakyat dan TNI itu ibarat ikan dan air yang sejarahnya begitu di zaman kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ikan berkelahi dengan air itu nggak masuk akal tuh. Tetapi saya bisa pahami mungkin Pak Panglima itu udah mulai jengkel juga bahwa ini kok nggak bisa diselesaikan lewat negosiasi misalnya, lewat
meja perundingan tuh. Jadi TNI juga merasa bahwa bebannya kok besar betul sehingga mesti 1 lawan 1 tuh. Tetapi sekali lagi kita ingin supaya TNI itu betul-betul dihargai sebagai aparat pertahanan musuh dari luar, bukan musuh dari dalam. Bahwa ternyata masyarakat lalu lebih radikal misalnya atau lebih kuat untuk bertahan dibandingkan dengan aparat polisi. Nah itu yang kita sebut rumus sosiologinya begitu. Orang yang mempertahankan haknya itu dia nggak peduli dengan fisiknya atau dengan nyawanya bahkan. Lain dengan TNI. TNI memang didesain untuk lakukan attack 1 kali supaya musuh lumpuh pada menit pertama kan. Itu kan nggak boleh terjadi itu. Nah, kita mulai membaca bagaimana negara ini menjadi negara yang bengis. Seluruh peralatan kekerasan dikerahkan di situ demi membela kepentingan yang disebut program strategis presiden. Tapi ini nggak mungkin diselesaikan dengan cara semacam itu. Mata kamera internasional ada di situ. CNN, Al Jazeera segala macam udah ada di Rempang. Apa Pak Jokowi mau ambil resiko itu? Nah silahkan. Dan kita akan melihat bagaimana seorang presiden di negara demokratis akhirnya memakai kekerasan. Jadi sekali lagi, mungkin ini cuma jeda sejenak yang tentu kita berharap ada upaya negosiasi lagi kan. Kalau kekerasan itu dinyatakan sebagai bentuk penyelesaian terakhir. Tetapi bagi masyarakat Melayu ini soal sejarah yang mesti dipahami oleh pemerintah. Ini soal sejarah, soal hak eksistensial seseorang untuk menempuh jalur hidupnya itu bahkan dengan kekerasan atau dengan menolak diiming-imingi keuntungan material. Jadi harus dipahami sejak misalnya revolusi petani Banten 1820, orang nggak pernah anggap mana mungkin petani Banten itu yang hidup di daerah pertanian dengan mitos dan metafisika yang teduh tiba-tiba memberontak, yang itu kemudian ditulis oleh Multatuli. Jadi sejarah panjang Republik kita mesti kita ingat bahwa memang ada hak rakyat yang ditelantarkan dan ada hak juga dari orang yang terdesak untuk melakukan perlawanan. Nah, saya ingin supaya itu dipahami oleh pemerintah dan terutama oleh TNI, karena ucapan Pak Panglima itu seperti ancaman. Walaupun di belakang ancaman itu ada semacam kelelahan. Ngapain kita mesti turunin 5.000 orang kalau 5.000 yang berhadapan dengan kita? Kira-kira itu kita mesti baca psikologi Panglima TNI yang merasa bebannya kok berat betul. Dan mungkin dengan sedikit kejengkelan, ya udah kita selesaikan. Tapi kan bukan itu yang hendak diucapkan. Tetap saya anggap Panglima TNI punya reserve psikologi, punya cadangan psikologi yang menganggap bahwa tidak boleh TNI itu berhadapan-hadapan dan bahkan melawan rakyat. Apalagi head to head. Oke, nah ini yang kita jadi yang saya kira penting kita ingatkan ya, karena ada kecenderungan juga kemudian atas nama tadi itu atas nama proyek strategis nasional kemudian mereka melakukan justifikasi. Kan sekarang ini mulai muncul semacam wacana bahwa oh ini ada orang asing yang menunggangi aksi ini ya. Ya kita paham pasti ada lah soal kekhawatiran asing atau negara-negara tetangga seperti kita ketika Indonesia maju gitu. Atau kemudian investasi masuk ke sini. Mereka pasti berkepentingan juga soal itu. Yang kedua juga soal kenapa yang banyak ditangkap kok orang dari luar Rempang ini membuktikan kan berarti ada yang bermain di air keruh gitu. Padahal sebenarnya di sini persoalan solidaritas gitu ya. Ada satu soal solidaritas etnis Melayu atau bangsa Melayu. Kedua juga ada perasaan yang sama sebenarnya senasib dengan orang-orang non Melayu juga yang mereka juga merasa direpresi akibat pembangunan atau proyek-proyek strategis nasional ini. Ya itu intinya tuh. Jadi kalau ada protes, jangan cari siapa yang layak untuk ditangkap dan nggak ditangkap. Dengarkan protesnya masuk akal apa tidak tuh. Seluruh rakyat Indonesia terkesan atau terguncang dengan keadaan itu. Sebagian dari masyarakat Indonesia yang punya kepentingan yang sama, yang potensial untuk mengalami hal yang sama di daerahnya, pasti lakukan protes juga. Dan masyarakat sipil mulai berbondong-bondong datang ke Rempang untuk memberi solidaritas. Itu kan dari Riau tuh dekat, dari Padang dekat segala macam. Jadi jangan dianggap itu adalah intervensi, justru itu solidaritas. Betul istilah tadi itu solidaritas. Dan kita juga mesti paham bahwa dunia sedang berubah dalam cara memandang hukum. Pak Mahfud MD barusan menerima Satgas revisi banyak undang-undang yang tidak lagi cocok, termasuk undang-undang lingkungan. Dan undang-undang lingkungan baru mestinya dibuat berdasarkan paradigma baru di dalam sistem hukum lingkungan dunia. Bunyi paradigma itu kira-kira begini, siapapun yang melakukan protes terhadap kejahatan lingkungan
tidak boleh dipersekusi dan bahkan tidak boleh dihukum. Protesnya bagus atau buruk, baik atau buruk, itu tindakan pertama jangan dihalangi itu. Karena itu yang disebut sebagai peradaban baru. Jadi mereka yang memelihara kepentingan lingkungan harus dibebaskan dari pidana. Walaupun dianggap itu kriminal, mau disogok kayak segala macam. Itu poin yang sama dengan prinsip di Amerika dulu, bahwa kalau ada perempuan mengatakan dia diperkosa atau dilecehkan, maka nggak usah tanya dulu dia berbohong apa nggak berbohong. Yang penting tangkap dulu orang yang dituduh si perempuan, hukumnya belakangan. Itu justru penghargaan terhadap perjuangan hak perempuan. Nah, perluasan etika itu sekarang tiba di soal lingkungan. Siapapun yang sedang berupaya untuk membela pemerkosaan lingkungan atau pelecehan lingkungan, apalagi penggusuran lingkungan, tidak boleh dianggap sebagai perusuh. Itu poinnya tuh. Dan saya kira itu akan jadi semacam fatsun baru dalam penegakan hukum lingkungan tuh. Jadi sekali lagi jangan dianggap bahwa mereka yang pro Rempang itu anasir asing atau anasir yang ingin mengganggu stabilitas Indonesia. Tidak boleh dilihat dengan cara itu. Kalau itu berarti bahwa demi menyelamatkan kepentingan strategis Jokowi, maka dibuat isu semacam itu tuh. Ini soal asing segala macam tuh. Nah, masyarakat Melayu yang ada di Rempang itu mau dipecah belah dengan isu itu juga adalah tindakan kriminal berikutnya tuh, yaitu memecah belah rakyat atas dasar isu yang simpang siur. Kan kalau kita lihat ya, Bung Rocky, aparat ini di lapangan itu kan menjadi seperti itu kan kita tahu, kita memahami psikologi aparat gitu ya. Dan saya kemarin baru saja bicara dengan seorang sahabat yang pernah jadi kepala daerah, dan dia menceritakan bagaimana psikologinya para aparatus negara ini gitu. Ketika seorang pimpinan itu menyatakan A, itu mereka itu langsung pasti bergerak. Mereka lebih takut dengan para pimpinannya ketimbang harus berhadapan dengan masyarakat. Mereka nggak peduli gitu. Yang penting bahwa saya udah jalankan apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Dan dalam hal ini saya kira kan dari Pak Jokowi sendiri yang ingin agar semua proyek-proyek strategis itu segera jalan. Ya, itu intinya soal psikologi tadi. Tentu dalam hierarki TNI maupun kepolisian itu patuh pada perintah. Ya. Tetapi batin mereka juga mengerti gimana mungkin mereka menghadapi emak-emak yang pakai kerudung, emak-emak yang telanjang kaki menghadang mereka tuh, anak-anak kecil yang kemudian ikut demo. Maka mereka berhenti aja, lalu dipukulin oleh masyarakat Melayu, dan mereka merasa bahwa ya memang itu sebetulnya gak ada prinsipnya di dalam Pancasila itu aparat berhadapan dengan rakyat. TNI akhirnya mesti melawan tempat mereka dihidupkan tuh. Kolam yang membesarkan ikan-ikan ini akhirnya mau dirusak gitu. Rakyat adalah kolam, TNI adalah ikan. Itu prinsipnya begitu tuh. Manunggaling TNI dengan rakyat itu jadi intinya. Jadi ke depan yang kita sebut sebagai pertahanan semesta itu bisa gagal justru dengan kehadiran TNI maupun Polri yang benar-benar dengan rakyat. Padahal Pak Prabowo sedang mengupayakan supaya sistem pertahanan Indonesia kembali pada basis pertahanan semesta, yaitu dukungan rakyat terhadap operasi militer, dukungan rakyat terhadap upaya penertiban oleh polisi kalau terjadi invasi dari luar. Nah, sekarang bagaimana kita mempertahankan paradigma itu? Kalau akhirnya yang disebut dukungan rakyat itu justru yang tidak digusur oleh Presiden Jokowi. Jadi saya tetap salahkan Presiden Jokowi yang punya satu dalil tunggal bahwa investasi tidak boleh terhalang. Loh, kalau investasi itu melanggar lingkungan, mestinya dihentikan. Kalau investasi itu melanggar hak masyarakat adat, mestinya investasi yang dihentikan. Kalau investasi itu menghina kemanusiaan yang adil dan beradab, mestinya investasi dihilangkan. Kan itu dasar berpikirnya kan. Jadi ini bukan negara-negara boneka yang bisa diatur-atur oleh kolonial. Ini nggak ada lagi sistem semacam itu. Kita harus menuduh bahwa cara berpikir Pak Jokowi itu yang disebut sebagai summary execution. Pokoknya selesaikan dulu urusan belakangan. Ini bukan mental seorang pemimpin, apalagi seorang yang memimpin masyarakat Melayu yang merasa jenuh sebetulnya dengan kekerasan, lalu ingin berdamai dan hidup sederhana di Pulau Rempang itu, lalu sekarang mau digusur. Dan kita mesti ingatkan pada Pak Jokowi, dari kurang lebih 2.000-an pemilih di Pulau Rempang, 1.600 itu memilih Jokowi, 400 memilih Prabowo. Jadi 1.600 ini yang memilih Pak Jokowi sebagai presiden berharap Jokowi memperhatikan mereka sebagai tukar tambah dari pilihan mereka pada Jokowi. Akhirnya mereka dapat penggusuran. Karena namanya sakit hati itu. Iya. Nah ini yang karena tadi pemerintah itu kelihatannya memberhalakan investasi begitu ya. Itu yang terjadi sekarang ya.
apapun pokoknya atas nama investasi itu harus kalau menghalang-halangi harus dilibas, gitulah kira-kira bahasanya ya. Padahal mereka lupa bahwa tren dunia, tren para investor, tren para pengusaha itu juga sekarang terutama tentu saja negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, soal-soal begini soal sensitif. Ya, mereka pasti juga akan menghindari. Ini kan dari sisi para pengusaha juga citra buruk gitu ketika mereka investasi satu negara dan kemudian negara itu merepresi rakyatnya. Ya tetap jadi artinya apa? Ke depan justru para investor yang tentu saja investor yang benar gitu, yang paham lingkungan akan menghindari Indonesia. Itu sejak tahun 2000-an itu PBB udah keluarin semacam plakat namanya Global Compact gitu, yang meminta para investor untuk menghindari investasi yang berakibat kerusakan lingkungan, pengabaian hak-hak lokal. Jadi bagi investor yang punya martabat, mereka nggak akan bakal masuk ke rempang tuh. Di Eropa, di Amerika itu justru yang terjadi dan sebaliknya. Mereka berupaya untuk mengirimkan sinyal bahwa itu adalah iklim yang memperburuk kemuliaan para investor ini. Kecuali Cina, kan Cina selalu punya prinsip bahwa yang penting asapnya nggak ada di Cina, atau maka ditaruhlah di tempat-tempat sekitar Asia Tenggara tuh. Jadi pabrik-pabrik Cina itu karena tekanan polusi, dia menganggap bahwa mending polusinya dibuat di Rempang, kan itu dasarnya kan. Mending kelebihan tenaga kerja diekspor ke Rempang segala macam. Jadi ini juga adalah sinyal internasional. Jadi kalau bilang ada kepentingan asing, itu kepentingan Cina sebagai investor satu-satunya di situ yang diundang oleh Pak Jokowi dan dieluk-elukkan oleh Bahlil. Jadi kepentingan kita bukan pada modal sebetulnya yang bisa terbang setiap saat, dan juga kita tahu bahwa modal itu tidak akan tinggal di Rempang untuk mensejahterakan masyarakat Rempang. Itu kan modal Cina yang bisa diputar di dalam pasar internasional, dan itu yang harusnya ditunjukkan secara jernih. Apa dasar perjanjian itu sehingga masyarakat yang bertahun-tahun, berabad-abad ada di situ mesti digusur oleh kepentingan akumulasi modal global, kan dasarnya begitu cara berpikirnya. Tetapi itu nggak mungkin diterangkan karena Pak Jokowi udah bilang siapapun yang menghalangi itu harus digusur, halangannya mesti dipindahkan. Pak Luhut bicara keras, Pak Mahfud juga bicara dengan cara yang nggak masuk akal tuh, bahwa ini bukan penggusuran, ini hanyalah pengosongan. Ya, pengosongan apa? Pengosongan manusia, artinya sama. Dan lebih parah lagi, Pak Mahfud yang mengerti tentang etika sosial itu menganggap bahwa pengosongan itu diperlukan untuk membersihkan sesuatu yang sudah disediakan negara pada investor. Nah, kata-kata pengosongan itu menyakitkan. Ini bukan penggusuran, ini pengosongan. Itu datang dari otak kosong Mahfud MD punya kalimat itu. Yes, oke. Nah, saya kira kita Yang mengingatkan. kosong etika maksud saya. Oke, saya kira kita penting mengingatkan nih, yang terutama yang akan di depan itu kan aparat kepolisian dan juga nanti bersama TNI. Bagaimanapun juga ini adalah rakyat kita sendiri gitu ya. Mereka ini bukan musuh negara, mereka ini hanya orang-orang yang coba mempertahankan hak hidup mereka di Rempang itu, dan kemudian kok dihadapi dengan seolah-olah mereka adalah musuh negara yang harus dimusnahkan. Itu yang saya kira pasti kita ingatkan lagi, kembalilah pada jati diri sebagai polisi dan juga TNI yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Iya, investasi itu bisa batal. Investasi yang puluhan triliun itu bisa dibatalkan oleh disaster. Di situ kecelakaan industri. Tetapi eksistensi nggak bisa dibatalkan. Eksistensi masyarakat Melayu yang dihidupkan melalui nafas lingkungan di situ nggak mungkin dibatalkan oleh siapapun. Jadi itu intinya. Dan kita mau terangkan sekali lagi bahwa paradigma perang semesta yang didasarkan pada dukungan rakyat akhirnya berantakan, karena rakyat akan melihat bahwa mereka bukan diperlakukan sebagai partner dalam mempertahankan negara, tapi justru sebagai musuh, dimusuhi oleh pemerintahan Jokowi. Karena itu akan menjadi cerita berabad-abad ke depan bahwa ada seseorang yang dipilih oleh rakyat dan ternyata menggusur hak-hak rakyat. Itu akan jadi mitos. Dan mitos itu yang akan membangkitkan kembali kenangan terhadap kekerasan. Jadi Pak Jokowi akan dikenang sebagai seseorang yang dipilih untuk menggusur rakyat. Padahal rakyat Rempang mayoritas memilih Jokowi ketika Pilpres. Ya, menarik ini data yang Anda ungkap ini. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Itu 0% ya. Ya.